Shalom, salam sejahtera, sahabat Buddha dimanapun berada. Seneng banget ketemu lagi di The Ring, Buddha's Sharing. Aku terinspirasi untuk membuat channel ini teman-teman, karena tentunya di dalam hidup setiap kita pasti banyak kisah-kisah kehidupan yang kita alami, baik saya, baik teman-teman dimanapun berada, yang mungkin kalau kita sharingkan seperti ini, maka itu akan menjadi inspirasi atau menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkannya. Dan izinkan saya di sini bersharing tentang kisah seputar kehidupan atau apapun itu yang bisa menjadikan inspirasi, memberikan kekuatan, memberikan harapan, dan kita semua tetap bisa menjalani hidup ini dengan yang terbaik. Kali ini izinkan saya untuk bersharing tentang tahun 2020 yang baru saja bisa kita lewati bersama. Tentunya mungkin bukan hanya saya, tapi kita semua juga sama-sama menyadari bahwa tahun 2020 bukan tahun yang mudah, tapi sebaliknya itu adalah tahun yang sangat berat. Bukan hanya bagi saya dan teman-teman, tapi juga bagi seluruh dunia. Siapapun, semuanya merasakan. Ya, memang ada karenanya adalah wabah pandemi COVID-19 yang bahkan sampai hari ini dan sampai ke beberapa waktu ke depan kita belum tahu kapan itu akan selesai. Tapi jujur saya juga ingin berbagi di sini, begitu banyak hal-hal yang bisa kita temui, yang saya temui, yang mungkin saya ingin sharingkan ke teman-teman semua pada malam hari ini. Benar teman-teman bahwa dampak dari pandemi COVID ini, sebagian besar dari kita juga termasuk saya di sini harus merasakan dampaknya yang sangat mempengaruhi kehidupan kita masing-masing. Salah satunya kita harus menanggung banyak persoalan atau beban yang mungkin akibat dari kehilangan pekerjaan, lalu hubungan relasi juga terkena dampaknya, lalu juga masalah finansial kita, lalu apapun yang sepertinya kita mau lakukan itu sulit ya, baik mau berusaha, bisnis atau apapun. Sementara kalau kita boleh jujur, kehidupan kan harus berjalan terus dari hari ke hari setiap harinya, dan itu juga harus membutuhkan begitu banyak hal untuk mendukung kehidupan kita. Dan memang tidak mudah, sama sekali tidak mudah bagi kita semua di sini, juga bagi saya dan keluarga saya. Tapi izinkan saya di sini untuk juga berbagi ke teman-teman semua dimanapun berada bahwa walaupun saya juga salah satu yang terdampak di wabah pandemi COVID ini, yaitu dari hal pekerjaan, bahwa sejak Maret, April saat pandemi mulai marak, akhirnya juga perusahaan tempat saya bekerja tidak bisa untuk meneruskan usahanya. Karena sulit untuk bertahan. Lalu akhirnya ya sampai bos-bos juga dipulangkan ke luar negeri, dan akhirnya saya dan teman-teman juga dirumahkan tanpa gaji, tanpa kepastian yang sampai hari ini juga kita masih rasakan itu. Dan juga sedih dan berat banget karena apa? Sampai hari ini hampir setiap hari itu tadi saya selalu berusaha. Yang penting kita berusaha sambil berdoa. Kita berusaha untuk kirim-kirim lamaran, CV atau apapun itu. Bahkan dibantu oleh sahabat-sahabat saya. Tetapi walaupun sepertinya sudah 100 lebih lamaran yang kita kirimkan, tapi kok semuanya isinya adalah penolakan. Walaupun itu juga kita menyadari bahwa ya benar bahwa sekarang bahkan banyak perusahaan mem-PHK karyawannya. Jadi bagaimana kita melamar, tentunya juga kesempatan bekerja itu sangat kecil sekali. Tetapi kembali lagi, kehidupan harus berjalan terus. Akhirnya kita coba memaknai 2020 itu dengan ya seperti retret hidup ya. Kita menarik diri sebentar dari kehidupan kesibukan kita sehari-hari, dari rutinitas kita, dari apapun itu, lalu kita menarik diri sebentar. Seperti yang saya lakukan, saya harus di rumah dulu, dan saya harus melakukan sesuatu atau banyak hal sehari-hari yang berbeda jauh dari apa yang biasa dilakukan sebelum lockdown pandemi ini. Tetapi syukurlah banyak kebaikan dan banyak makna hidup yang bisa saya dapatkan, yang saya rindu untuk sharingkan ke teman-teman semua pada saat ini. Benar bahwa begitu banyak makna kehidupan yang bisa kita jumpai justru
kalau keadaan kita sedang dalam situasi yang kurang baik. Seperti yang kita baru lalui di 2020, banyak pergumulan, beban persoalan dan permasalahan yang terjadi dengan berbeda versi, berbeda kisah. Tapi pastinya kalau kita mau menyingkapi dengan bijaksana, maka begitu banyak makna kehidupan, atau orang bilang hikmah dari semuanya itu. Izinkan saya bersharing di sini ada 5 makna kehidupan yang boleh kita temui, kita rasakan, yang tentunya ini menjadi bekal kita untuk kedepannya kita hidup lebih baik, bahkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang pertama adalah kita menemukan bahwa hidup ini seperti retret kehidupan. Ada saatnya kita harus menjalani perjalanan yang begitu meriah ya, seperti tahun-tahun sebelumnya dengan kesibukan bekerja atau apapun. Tetapi kadang-kadang kita suka lupa saat kita sudah fokus dengan kesibukan bekerja, kesibukan berkarya, atau apapun yang kita lakukan, seolah hidup rutinitasnya hanya itu saja. Tetapi pada tahun 2020, walaupun karena adanya pandemi ini, kita punya cara retret kehidupan yang berbeda, yaitu kita menarik diri sejenak dari kehidupan rutin kita. Kita menarik diri sejenak dari kesibukan, bahkan dari kebisingan dunia, bahkan dari hal-hal yang sepertinya tidak pernah ada habisnya. Kita tahu dan percaya bahwa tidak sedikit dari kita tentunya merasa lelah, baik batin kita, pikiran kita, baik fisik kita. Sehingga mungkin kita harus ada yang sakit, kita harus ada yang stres, kita harus ada yang merasa lelah ya, apapun itu gitu. Tapi di dalam retret di pandemi ini, retret hidup yang berbeda, kita boleh menarik diri sejenak dari semua itu, dan akhirnya kita menemukan momen keheningan. Dan ternyata orang bilang, kita tidak akan pernah mendengar atau kita tidak akan pernah melihat pada saat kita sibuk. Tapi kita hanya bisa mendengar sesuatu yang jernih, kita bisa melihat sesuatu, memandang sesuatu yang lebih jelas, itu pada saat kita ada di dalam keheningan. Dan di dalam keheningan hidup inilah kita bisa belajar banyak, teman-teman. Dan inilah yang kita bisa maknai salah satunya ya, di dalam masa pandemi saat ini. Kita boleh hidup di dalam keheningan, di mana kita bisa banyak melakukan hal-hal baik di situ, baik buat diri kita, baik buat keluarga kita, dan yang utama adalah kita bisa kembali menemukan saat-saat momen-momen teduh kita, atau momen-momen kebersamaan kita bersama Tuhan, di mana mungkin pada saat kita sibuk kita sulit untuk menemukan momen-momen seperti itu. Yang kedua, yaitu kita menemukan makna hidup, bahwa ternyata dalam kehidupan yang ya seolah-olah kok kayaknya isinya hanya kesibukan, hanya rutinitas, tetapi dari sekian banyak apa yang kita lakukan dulu sehari-hari sampai ke hari ini, ternyata ada satu yang paling penting dan prioritas di dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kita mempunyai keadaan sehat lahir dan batin. Sehat di sini bukan hanya sehat fisik kita, yaitu sehat lahir tadi. Ya betul bahwa itu prioritas, tetapi ternyata sehat juga harus batin kita, pikiran kita juga harus sehat. Karena apa yang ada di dalam batin dan pikiran kita itu juga yang akan mendukung bagaimana fisik kita menjadi sehat dan juga bugar. Karenanya teman-teman, mungkin kita boleh sama-sama untuk saling mengingatkan bahwa demi kita saling mendukung satu sama lain, ayo kita ingatkan untuk saling menjaga kesehatan. Mungkin kalau sehat lahir kita bisa lakukan banyak hal, kita bisa minum vitamin ya, vitamin. Saya juga selama ini bukan hanya vitamin C atau apapun, saya rajin minum jahe dengan madu tiap pagi. Juga kita bisa lakukan olahraga kecil ya, walaupun memang hanya senam, dan teman-teman juga sudah mulai banyak melakukan, yaitu bersepeda atau jogging atau jalan cepat, apapun itu, agar tubuh kita bergerak. Karena pada saat tubuh kita bergerak, pada saat kita melakukan sesuatu, semua organ-organ di tubuh kita menjadi segar, menjadi bugar, peredaran darah lancar, juga segala sesuatunya tentunya menjadi kuat. Dan tidak lupa juga bagaimana kita harus menjaga sehat batin dan pikiran kita.
Karena ternyata di hati yang tenang, di pikiran yang tenang, disitulah juga banyak kita mendapatkan makna-makna kebaikan di dalam hidup ini. Misalnya, tentunya pada saat kita sibuk, kita stres, hati kita nggak tenang, pikiran kita, ya kalau orang bilang semerawut. Kadang-kadang malah akhirnya banyak ide-ide baik atau banyak hal-hal yang menjadi kebaikan akhirnya tidak kita temukan, malah sebaliknya. Kita akhirnya menemukan masalah baru atau kesulitan atau apapun itu. Tapi pada saat kita punya hati dan pikiran yang tenang, kita jaga, kita rawat dengan baik, maka disitulah kita punya kekuatan. Karena di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Pada saat kita merasa tenang, pikiran kita juga tenang, maka kita punya kekuatan untuk kita semangat dan kita juga positif terus menjalani hidup. Mengenai pikiran juga, kita harus jaga agar bagaimana pikiran kita terus positif, teman-teman. Karena apa yang kita pikirkan itu juga apa yang akan terjadi, atau apa yang kita pikirkan itu juga apa yang kita dapatkan. Jadi semua itu adalah state of mind. Jadi bagaimana kita membuat pikiran kita untuk terus berpikir positif demi hasil apapun di dalam hidup kita juga positif. Seperti orang bilang, hidup itu ya pinginnya bahagia. Tapi kalau pikiran kita selalu bilang bahwa hidup itu susah, hidup itu berat, hidup itu sulit, atau menyebalkan apapun, kita nggak akan bertemu dengan kebahagiaan. Tapi pada saat kita punya pikiran positif, kita yakin, kita percaya bahwa hidup itu adalah sesuatu yang luar biasa. Hidup itu indah, hidup itu penuh dengan kebaikan. Maka otomatis apapun yang kita tebarkan dari pikiran kita itu pun yang akan datang kepada kita. What goes around comes around. Apa yang keluar dari pikiran kita itu juga apa yang akan kita terima. Karena bisa kita lihat seperti di alam semesta ini, semuanya itu kan bentuknya vibrasi. Apa yang keluar dari kita itu keluarnya bentuknya vibrasi atau getaran. Kalau kita menggetarkan sesuatu yang baik, vibrasi kita positif, aura kita positif, maka apa yang kita dapatkan juga baik dan positif adanya. Jadi yang kedua, makna hidup yang kita temukan adalah kita yang terpenting dalam hidup kita terutama adalah menjaga agar kita selalu sehat lahir dan batin. Lalu yang ketiga, menghargai apa yang Tuhan hadirkan di dalam hidup kita. Apa saja dan siapa saja yang ada di sekitar kita yang masih bisa kita temui, yang masih bisa kita sapa, yang masih kita bisa gunakan kalau memang itu bentuknya barang atau materi. Itu kita percaya bahwa semua itu berasal dari anugerah dan kemurahan Tuhan. Mungkin banyak dari kita merasakan bahwa oh tidak, itu kan hasil kerja keras saya, itu kan hasil usaha saya, itu kan materi saya. Ya, itu betul sekali. Tapi ingat, kita mendapatkan itu semua ada usaha dari kita. Tetapi kita punya Sang Maha Kuasa yang dia bijaksana dalam segala hal, yang pasti akan memberikan yang terbaik selagi kita berusaha. Dan selama ini mungkin pada saat sebelum pandemi momen ini, tentunya kita kurang menghargai apa yang Tuhan hadirkan di dalam hidup kita. Kita seolah-olah kayak ya sudah gitu, take it for granted. Keluarga kita, apa yang kita punya ya sudah, itu sudah ada kok. Tetapi coba pada saat momen ini kita bisa memaknai lebih lagi bahwa wow, ternyata hidup kita nggak sendirian ya. Ternyata hidup kita tuh dikelilingin oleh orang-orang yang mengasihi kita. Keluarga kita ya, anak-anak, pasangan, orang tua, kakak adik. Itu yang selalu ada loh di sekitar kita. Mereka yang selalu setia dalam suka duka kita selalu ada. Juga mungkin sahabat-sahabat baik kita yang mungkin dulu-dulu menghilang lalu kembali lagi dan akhirnya bisa membawa makna-makna baru. Itu juga sesuatu anugerah yang luar biasa. Dan saat ini kita bisa melihat kembali kepada mereka bahwa ternyata saat kita menghargai apa yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan melimpah-limpah dengan rasa syukur, rasa bahagia, dan benar-benar bahwa hidup kita ini sungguh hidup-hidup yang diberkati. Lalu yang keempat, kita bisa meriset atau mengatur ulang lagi strategi hidup kita.
Ya mungkin selama ini kita hanya menghabiskan waktu bangun pagi, sarapan buru-buru, lalu berangkat ke kantor dengan juga terburu-buru. Di kantor bekerja 8 sampai 10 jam atau lebih, itu juga sepertinya warawirinya nggak ada selesainya. Sampai rumah sudah lelah, capek, mungkin hanya say hi saja juga sulit sama keluarga di rumah. Tapi kita bisa meriset atau mengatur lagi ulang bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita. Sehingga kita mungkin lebih bijaksana lagi untuk tidak terus-menerus kita fokus pada keduniawian, pada hal-hal tentang materi saja atau hal-hal tentang yang semu-semu saja. Tapi banyak hal yang harus kita fokuskan yang lebih baik untuk kehidupan kita yang lebih baik, baik buat diri kita dan juga baik untuk keluarga kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Kita mungkin selama ini suka lupa waktu untuk bermain bersama keluarga, bersama anak-anak, atau untuk berpelayanan, memberi diri untuk Tuhan, atau untuk bersaat teduh, duduk sambil membincangkan kebaikan Tuhan, atau bahkan berdoa pun kita mungkin dulu-dulu tidak sempat. Tapi kita menemukan makna baru di sini bahwa hidup kita harus riset atau atur lagi untuk lebih fokus lagi kepada hal-hal yang baik, yang terutama adalah memfokuskan Tuhan, lalu fokus kepada keluarga, lalu fokus pada kebaikan-kebaikan yang Tuhan hadirkan di sini. Sehingga semuanya itu bisa memberikan makna dan bekal hidup kita ke depannya, menjadi lebih baik, bahkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lalu yang kelima, makna baik dari kejadian pandemi ini adalah kita menemukan arti dan tujuan hidup kita. Selain kita harus hidup, memenuhi kebutuhan hidup, tetapi ternyata juga ada yang penting, yaitu bagaimana kita menjaga batin dan keselamatan jiwa kita. Bagaimana kita terus bekerja, berusaha, tapi kita juga harus berjuang untuk memperoleh dan juga akhirnya mempertahankan untuk mencapai keselamatan kita baik di bumi ini sampai seterusnya. Mungkin ada orang bilang, ya kebahagiaan dan selamat dunia sampai akhirat nanti, sampai ke surga nanti. Ternyata itu juga harus diperjuangkan sejak sekarang. Mungkin selama ini kita fokus hanya pada keduniawian, tapi sekarang kita harus fokus juga itu pada bagaimana kita mau meraih kehidupan yang penuh kebahagiaan dan keselamatan baik di bumi saat kita hidup ini sampai seterusnya dan selamanya. Itulah 5 makna kehidupan yang boleh kita sharingkan pada malam hari ini, dan kiranya itu memberkati teman-teman semua. Dan jangan lupa bahagia dan tebarkan cinta. Sehat selalu dimanapun teman-teman berada.